混账！你们为刑罚店店主，我说好。忍让既然无法解决问，可别输了啊！这些丹药该能让战神之纹晋升到玄级。都在呢，那就好了。交予司法长老处置吧。自动武魂丹就是这些。啊，个宗门界丹药。我说啊，你们也是。你们有一。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan film kesukaan kita, yaitu Chase Changhun atau Fearless Battle Spirit. Hehe. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Qinan yang menerima tantangan Leng Feng dan akan bertarung dengannya di aula hidup dan mati. Kepo kan kalian kan pertarungannya sehebat apa nih? Siapa yang bakal menang ya? Kalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah menyaksikan Qinan bertemu dengan Tuan Ouyang. Tuan Ouyang menawarkan kerjasama kepada Qinan. Kalau dia mau bergabung dengan aliansi militer, maka dia bakal mendapatkan kebebasan dalam melakukan apapun. Tapi nggak butuh mikir lama, Qinan itu langsung menolaknya secara mentah-mentah dan pergi dari sana. Jelas, itu membuat Tuan Ouyang menjadi semakin tertarik sama Qinan guys. Setelah itu dia berlatih di kediamannya yang baru. Namun gak lama dari itu, muncullah dua orang misterius yang menyuruh dia untuk keluar. Setelah dicek, ternyata itu adalah Leng Feng dan anak dari Tuan Zhao yaitu Zhao Guili. Tujuan Leng Feng datang ke sini dia pengen mengajak Qinan bertarung di aula hidup dan mati. Soalnya pedang yang sebelumnya Qinan dapatkan di pelelangan itu seharusnya adalah milik dia guys. Tapi Qinan menolak hal itu. Karena ditolak mentah-mentah, Zhao Guili mengeluarkan senior Qiyun dan Xiao Lengnya sudah dia sandra. Di sini dia menegaskan kalau mereka berdua dituduh melakukan kejahatan dan akan dihukum. Tapi kalau Qinan menang dari Leng Feng, maka kedua temannya akan dilepaskan. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Guili menegaskan sebagai anak dari penguasa aula hukuman, dia sangat yakin kalau kedua temannya Qinan ini bersalah. Itu membuat Qinan sedikit emosi. Soalnya teman-temannya itu disakiti guys. Tentu Leng Feng mencoba memancingnya. Dia menyuruh Qinan agar berpikir secara matang soal teman-temannya guys. Karena kalau tidak, mereka bakal dalam bahaya. Orang-orang di sana menduga dong sebenarnya ini adalah serangan yang dilancarkan dari Tuan Ouyang. Diketahui Leng Feng ini cukup dekat sama Tuan Ouyang guys. Tapi tetap saja perbedaan antara kultivasi Leng Feng dan Qinan itu terpaut jauh. Qinan tidak juga kunjung menjawab. Sementara Leng Feng menganggap kalau Qinan tidak ingin menerima tantangan. Pada akhirnya dia bergegas pergi dari sana. Dia menegaskan kalau teman-temannya akan tersiksa mulai saat ini. Tentu mendengar itu Qinan makin kesal guys. Karena didiamin, Leng Feng juga semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya Qinan pun menerima tantangan Leng Feng untuk bertarung di aula hidup dan mati tepat 2 bulan lagi. Ingat ya, Leng Feng itu ranahnya jauh lebih tinggi. Mendengar itu dengan senang hati Leng Feng menerimanya dan dia pun pergi. Setelah itu senior Konya menghampiri Qinan karena dia mendengar dirinya sudah membuat janji sama si Leng Feng. Qinan menjelaskan pasti Leng Feng dan Guili merupakan kiriman dari Tuan Ouyang. Jadi walaupun dia menghindari pertarungan, ujung-ujungnya tetap pasti teman-temannya bakal terkena masalah. Ditambah lagi, masih ada waktu 2 bulan lagi guys. Jadi dia menenangkan sang senior Kongyang karena dia bakal memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tapi senior Kongyang kurang yakin. Apalagi dia didukung oleh Tuan Ouyang. Maka kemungkinan dia bakal mencapai ke ranah Raja Seni Bela Diri tepat 2 bulan lagi. Beda sama Qinan, walaupun dia adalah seorang jenius, tetapi ranah Raja Seni Bela Diri
itu masih terhitung jauh guys. Kalau diberi waktu 2 bulan doang nggak bakalan cukup lah. Tapi Cina masih tetap yakin dia pasti akan menang. Melihat Cina yang begitu yakin, senior Kong yang hanya bisa mendukungnya dan memberikan sekantong pil spiritual. Cina senang, berjanji akan menang dan membalas ini semua. 可别输了啊！这些丹药。 Setelah itu, dia kembali ke kediamannya, berlatih menggunakan pil yang diberikan tadi. Dia juga memiliki beberapa botol pil yang tersisa guys. Sekarang adalah waktunya untuk menggunakan semuanya. Dengan harapan kalau jiwa dewa para miliknya itu bisa membantu dia menerobos ke tingkat selanjutnya. Gak lama dari itu, setelah dia menghabiskan semua botol pil yang dia miliki, Cina mulai bingung guys. Karena udah ngabisin banyak pil, tapi kok nggak ada tanda-tanda penerobosan ya? Gak lama dari itu, tiba-tiba Putri Miao Miao datang menghampirinya. Tidak menyangka Cina berani menerima tantangan dari seseorang yang berada di ranah Xiantian tingkat 9. Melihatnya sudah sehat, tentu membuat Cina senang dong. Sang putri menenangkannya karena si kakek tua itu memiliki teknik penyembuhannya sangat bagus. 该能让战神之魂晋升到玄级。 Cina mencoba meminjam pil-pil yang dimiliki oleh sang putri. Tapi sayang buat sekarang, Putri Miao tidak memiliki pilnya. Alhasil Cina murung. Tapi Putri Miao menenangkan dia karena dia memiliki sebuah rencana yang bagus. Karena penasaran tentu dia bertanya-tanya. Si putri menyuruhnya untuk mendekat dan membisikkan sesuatu kepada dia guys. Wah, ini rencana apa lagi nih? Moga aja nggak aneh-aneh guys. Di sisi lain, tepatnya di kediaman salah satu penguasa istana, dia mendapatkan informasi kalau Cina akan bertarung dengan Leng Feng tepat di aula hidup dan mati 2 bulan lagi. Tapi karena Cina sudah menyetujuinya, jadi dia juga nggak bisa berbuat apapun. Tidak lama dari itu, Putri Miao muncul menyapa mereka guys. 都在呢，那就好了。交予司法长老处置吧。自动武名单就是这些。 Awalnya salah satu penjaga bersikap kasar kepadanya karena dia tidak tahu posisinya Putri Miao. Tapi penguasa istana menenangkannya dan menanyakan apa tujuan tetua Miao datang ke sini. Ternyata Putri Miao cuma pengen memberikan sebuah surat dari Cina buat mereka guys. Dan setelah itu dia bergegas pergi dari sana. Setelah itu sang putri mengirimkan beberapa surat kepada beberapa orang juga yang ada di sekte Xuanling. Apa isinya ya? Mau para tetua, para pemimpin lelang, bahkan orang-orang jenius yang mengenal Cina, semuanya itu dikirimkan surat. Semua murid yang di sekte yang bahkan tidak jenius itu juga dikirimkan guys. Yang ternyata surat itu berisikan permohonan Cina buat meminjamkan pil-pil Xiantian mereka guys. Oh, jadi pengen minjam pil. 个宗门界丹药，这么……我说，你们也收到？ 你们有一封 Singkat cerita, sore hari sudah tiba. Putri Miao kembali ke kediamannya Cina sambil membawa total 500.000 pil. Wah, ini semua hasil pinjamannya nih. Hahaha. Tentu Cina terkejut bukan main dong. Ini jumlahnya sungguh luar biasa. Sang putri senang, menganggap kalau dia sangat jenius. Tapi dia tegaskan kalau dirinya tidak akan ikut campur lagi dalam hal mengembalikan semua pil ini. Jadi semuanya nanti harus Cina yang kembalikan guys. Tidak buang-buang waktu, akhirnya dia bergegas menggunakan pil-pil itu untuk melanjutkan kultivasi. Tapi apa yang terjadi? Ketika si Cina menghabiskan setengah pil atau 250.000, si roh dewa perangnya sama sekali tidak memunculkan tanda-tanda penerobosan lagi guys. Waduh. Jelas membuat Cina sedikit panik dan bingung. Ini apa yang terjadi nih? Tapi masih tidak ada kata menyerah. Konsentrasi dimulai dan menggunakan sisa-sisa pil lagi. Setelah dia menghabiskan 100 pil Xiantian tambahan, si roh dewa perang tetap tidak memunculkan tanda guys.
Tentu dia bingung dong, emang perlu berapa banyak pil coba? Tidak ada kata menyerah, dia kembali berkonsentrasi menyedap pil-pil itu terus-menerus. Pada akhirnya perlahan roh dewa perangnya memancarkan aura yang berbeda, membuat China senang dan terus berkonsentrasi. Tapi sial, ketika pilnya sudah mau habis, dia masih belum menerobos ke tingkat selanjutnya guys. Kayaknya tinggal dikit lagi nih. Tentu China kesal. Mau cari di mana lagi coba pil Xiantian untuk memenuhi kekurangannya ini? Wah, butuh seberapa banyak lagi ya? 500.000 aja nggak cukup guys. Apa jangan butuh 1 juta pula? Oke, coba kita lihat di bagian spoiler untuk part 55 yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat di dalam dari itu ketika Putri Miao sedang menunggu China berkultivasi, secara tiba-tiba dia merasakan kekuatan yang sangat kuat berasal dari dalam kediaman. Itu dikarenakan China yang menerobos ke tingkat selanjutnya dan membuat roh dewa perangnya menjadi semakin kuat. Tentu membuat dia senang dong. Putri Miao masuk ke dalam kediamannya untuk memeriksa dan memberikan selamat. Apakah dengan ini Lord kita bisa mengalahkan Leng Feng yang sombong itu? Kita tunggu lagi di part 55 Jishe Chanhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa guys. Hehehe. Update lagi nanti untuk tua-tua selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.